pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Mengawali pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui doa pagi online GKI Samanhudi Sabtu 23 Agustus 2025. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan. Terima kasih juga atas kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar boleh dapat kami mengerti dan menjadi berkat serta kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Nehemia pasal 13 ayat 15 sampai dengan 22. Saya akan membacakannya. Pada masa itu, aku melihat di Yehuda orang-orang yang mengirik anggur pada hari Sabat, dan orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum, memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah ara, dan berbagai muatan yang dibawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat di Yerusalem. Lalu aku menegur para pemuka Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Kamu memperbesar murka atas Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat. Ketika pintu-pintu gerbang Yerusalem diselimuti bayang-bayang senja menjelang hari Sabat, aku menyuruh pintu-pintu itu ditutup dan tidak dibuka sampai hari Sabat berakhir. Aku menempatkan beberapa anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang dibawa masuk pada hari Sabat. Orang-orang yang berdagang dan berjualan berbagai barang kemudian bermalam di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu sekali lagi melakukan itu, akan kulayangkan tanganku atasmu. Sejak itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Aku juga menyuruh orang-orang Lewi menahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu juga, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Allah menetapkan 1 hari dari 7 hari sebagai hari yang dikuduskan, yang disebut sebagai hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah hari Tuhan. Pada zaman sekarang ini jatuh pada hari Minggu. Allah menghendaki agar pada hari Sabat manusia ciptaannya mau menjaga hati dan pikirannya dengan bersekutu, beribadah, serta merenungkan firman-Nya, juga membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Allah menghendaki agar pada hari Sabat kita berhenti atau beristirahat sejenak dari segala kegiatan yang melelahkan, menyegarkan diri secara rohani dan fisik. Ibaratnya seorang atlet, walaupun mereka memiliki ambisi dan target yang tinggi untuk memenangkan perlombaan, mereka menyadari bahwa mereka juga perlu beristirahat
untuk menjaga stamina dan performa mereka. Mereka harus disiplin dalam mengatur waktu istirahat mereka supaya mereka bisa memperoleh kekuatan untuk berlomba. Jadi, Tuhan menetapkan hari Sabat bukan hanya untuk kepentingan Tuhan semata, tapi juga untuk kesejahteraan kita, supaya kita dapat beristirahat dari keletihan setelah 6 hari bekerja. Ini bukan berarti pada hari Sabat kita tidak boleh melakukan apa-apa, tetapi supaya kita tetap dapat berfokus pada hal-hal yang kudus dan mencari hadirat-Nya, serta melakukan perbuatan kasih, misalnya dengan beribadah, berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan di gereja, membesuk kenalan atau saudara yang sakit, memberi perhatian kepada sesama, menelepon atau kirim pesan kepada teman yang sudah lama tidak berjumpa dengan menanyakan kabar mereka, dan masih banyak lagi hal positif lainnya yang dapat dilakukan untuk menjaga kekudusan hari Tuhan. Dalam Nehemia pasal 13 ayat 15 sampai dengan 22 mencatat upaya Nehemia dalam mengembalikan kekudusan hari Sabat yang telah dilanggar umat Israel. Nehemia melihat orang-orang bekerja dan berdagang pada hari Sabat, sehingga mereka mengabaikan perintah Allah yang terdapat dalam hukum keempat dari ke-10 hukum Allah, yang dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nehemia menegur mereka dan menutup pintu gerbang Yerusalem untuk mencegah para pedagang memasuki kota pada hari Sabat. Dapat kita lihat dalam kitab Nehemia pasal 13 ayat 22a dikatakan, "Aku juga menyuruh orang-orang Lewi menahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat." Hal ini menunjukkan komitmen dari Nehemia dalam menjaga kekudusan hari Sabat sebagai hari yang dipersembahkan khusus untuk Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Di zaman sekarang ini masih banyak orang yang berdagang pada hari Minggu di sekitar gereja maupun di tempat-tempat lainnya. Ada yang demi melanjutkan kehidupan mereka sehingga mereka tetap harus berdagang pada hari Minggu. Tapi ada pula yang memang merasa tidak cukup walau sudah mendapat berkat. Tetapi ingatlah, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan dicukupkan kepadamu." Jadi, jangan sampai kepentingan usaha dan keinginan akan mendapatkan benda-benda duniawi menghancurkan ketaatan kita kepada perintah Allah untuk menjadikan Sabat sebagai suatu hari perhentian. Kita harus waspada akan pencobaan untuk membiarkan usaha mencari kekayaan dan keberhasilan menggantikan keinginan kita untuk menghormati dan menyembah Allah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan telah menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa bagi mereka yang menguduskan hari Tuhan. Saat kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan menguduskan hari Tuhan, kita akan semakin merasakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Kasih sayang Tuhan kepada kita tidak terbatas, di luar batas pemahaman kita. Dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Percayalah kepada kasih-Nya, bersandarlah pada kekuatan-Nya, dan ketahuilah bahwa kita tidak akan pernah berjalan dan bergumul sendirian untuk menghadapi setiap masalah.
Rangkulah hubungan yang intim dengan Tuhan, dan biarkan Dia memenuhi hati kita dengan kedamaiannya dan harapannya. Bersyukurlah akan kasih-Nya kepada kita. Kuduskanlah hari Sabat sebagai hari Tuhan, karena dengan menguduskan hari Tuhan, berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dan marilah kita belajar untuk memberi prioritas kepada Tuhan di tengah kesibukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas pengorbanan Yesus di kayu salib yang mencucikan kami dari segala dosa dan menjadikan kami sebagai anak-Mu. Kami mau hidup kudus dan mulai disiplin dengan menjaga kekudusan hari Sabat. Selalu berdoa, membaca firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu dalam perjalanan hidup kami. Biarlah apa yang kami lakukan selalu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi mereka yang berjuang untuk mencari nafkah. Bapa, bukakan jalan yang terbaik bagi mereka. Juga bagi mereka yang sakit, kiranya Bapa lawat mereka supaya mereka boleh disembuhkan. Yang berduka Bapa hiburkanlah. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.